Baik, Saudari Rizky Amalia, silakan ceritakan tentang diri Anda. Perkenalkan, saya Rizky Amalia. Saya merupakan lulusan S1 Ilmu Komunikasi dari UIN Raden Fata. Selama masa studi, saya terlibat dalam berbagai kegiatan akademis dan organisasi yang memperkaya pengetahuan saya tentang komunikasi massa dan hubungan masyarakat. Adapun saat ini, saya menghabiskan waktu untuk mengasah keterampilan saya dalam komunikasi digital dan media sosial. Dan saya percaya sangat penting untuk peran humas di era modern. Saya memiliki kemampuan dalam menulis konten, manajemen media sosial, dan komunikasi strategis yang saya yakin dapat memberikan kontribusi positif untuk PT Bukit Asam. Kedepannya, saya ingin mengembangkan karir saya di bidang humas dan kontribusi dalam membangun serta menjaga citra positif PT Bukit Asam. Saya berharap dapat menggunakan keterampilan komunikasi saya untuk mendukung tujuan perusahaan dan memperkuat hubungan dengan masyarakat. Baik, kemudian Mbak Rizky Amalia, apa motivasi Anda untuk melamar dan bekerja di sini? Motivasi saya untuk bekerja di PT Bukit Asam sebagai seorang fresh graduate dengan latar belakang S1 Ilmu Komunikasi adalah saya percaya bahwa PT Bukit Asam adalah tempat yang akan memberikan saya kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Saya ingin memperluas pengetahuan saya tentang komunikasi, terutama dalam konteks industri pertambangan. Saya memiliki semangat untuk berkontribusi secara positif. Sebagai bagian dari tim humas, saya ingin membantu membangun citra perusahaan yang baik di mata masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagai lulusan ilmu komunikasi, saya memiliki passion dalam bidang komunikasi. Saya ingin mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan saya untuk mendukung upaya perusahaan dalam berkomunikasi dengan efektif dan transparan. Saya yakin bahwa bekerja di PT Bukit Asam akan memberikan saya peluang untuk tumbuh dan berkontribusi secara positif. Semangat saya untuk belajar dan beradaptasi akan menjadi modal yang berharga dalam peran sebagai humas di perusahaan ini. Baik, terima kasih Saudari Rizky Amalia. Coba ceritakan tentang apa saja kelebihan Anda. Kelebihan saya terletak pada 3 aspek utama, yaitu komunikasi, analisis, dan adaptabilitas. Pertama, dengan latar belakang pendidikan ilmu komunikasi, saya telah mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif, baik secara lisan maupun tulisan, yang saya percaya sangat penting untuk peran humas. Kedua, saya memiliki kemampuan analisis yang baik yang memungkinkan saya untuk memahami dan menafsirkan informasi dengan cepat, yang sangat berguna dalam merespon dinamika media dan publik. Terakhir, saya adalah seorang yang mudah beradaptasi, yang memungkinkan saya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru dan beragam tugas dengan cepat. Selain itu, saya juga memiliki kelebihan dalam manajemen waktu dan kerja tim. Saya dapat mengatur prioritas tugas dengan efisien dan bekerja dengan baik dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Kelebihan-kelebihan ini saya yakin akan membantu saya memberikan kontribusi yang positif untuk PT Bukit Asam sebagai bagian dari tim humas. Berikutnya, apa coba ceritakan kekurangan Anda? Kekurangan utama saya adalah kurangnya pengalaman kerja. Meskipun saya telah memperoleh pengetahuan melalui pendidikan formal, saya belum memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan secara langsung dalam lingkungan kerja. Namun saya berkomitmen untuk belajar dengan cepat dan beradaptasi dengan tugas-tugas yang diberikan. Saya juga mengerti bahwa kemampuan bahasa asing saya masih perlu ditingkatkan. Meskipun saya memiliki pemahaman dasar tentang bahasa Inggris, saya belum benar-benar menguasainya. Namun saya sedang berusaha untuk memperbaiki kemampuan berbahasa saya sendiri melalui kursus dan latihan mandiri. Saya percaya bahwa dengan semangat belajar dan kerja keras, saya dapat mengatasi kekurangan-kekurangan ini dan memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan. Terima kasih. Selanjutnya, apa rencana Anda untuk 5 tahun kerja di sini? Dalam 5 tahun ke depan, saya memiliki beberapa rencana yang ingin saya capai. Saya berencana untuk menjadi seorang spesialis komunikasi korporat yang diakui di PT Bukit Asam. Saya ingin menguasai semua aspek komunikasi perusahaan, dari manajemen krisis hingga strategi media sosial. Saya ingin berkontribusi dalam merancang dan melaksanakan strategi komunikasi yang inovatif dan efektif, yang tidak hanya mendukung tujuan bisnis PT Bukit Asam, tetapi juga memperkuat hubungan dan komunitas dan pemangku kepentingan. Saya ingin dikenal sebagai seorang yang memberikan dampak positif, tidak hanya dalam perusahaan, tetapi juga dalam industri. Saya berharap untuk berbagi pengetahuan saya melalui pembicaraan publik dan tulisan yang dapat menginspirasi orang lain di bidang ini. Dengan semangat untuk terus belajar dan berkembang, saya yakin bahwa saya dapat menggapai rencana-rencana ini dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi PT Bukit Asam. Baik, menarik ya.
Untuk segala cerita yang Saudari Rizky Amalia ceritakan tadi, kenapa perusahaan kami harus menerima Anda sebagai rekrut? Beberapa alasan mengapa PT Bukit Asam harus mempertimbangkan merekrut saya. Sebagai lulusan ilmu komunikasi, saya telah memperoleh pengetahuan yang kuat tentang teori komunikasi, manajemen media, dan hubungan masyarakat. Saya siap untuk mengaplikasikan pengetahuan ini dalam lingkungan kerja sehari-hari. Saya memiliki keterampilan komunikasi yang baik, secara lisan maupun tulisan. Saya dapat berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk media, klien, dan pemangku kepentingan lainnya. Saya memiliki minat dalam menciptakan konten yang menarik dan relevan. Saya percaya bahwa kreativitas saya dapat membantu memperkuat citra positif PT Bukit Asam di mata publik. Saya ingin berkontribusi dalam membangun hubungan yang baik antara perusahaan dan masyarakat. Saya percaya bahwa peran humas sangat penting dalam menciptakan kepercayaan dan memperkuat citra perusahaan. Berikutnya, apa pencapaian terbesar Anda baik sebelum kuliah atau sudah kuliah? Pencapaian terbesar saya saat ini adalah berhasil menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Komunikasi di UIN Raden Fatah dengan predikat cum laude. Selama masa studi, saya tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi kemahasiswaan, di mana saya dapat mendapat kesempatan untuk mengaplikasikan teori komunikasi dalam praktik nyata. Pencapaian ini mencerminkan kemampuan saya dalam manajemen proyek, kerja tim, dan komunikasi strategis. Saya yakin bahwa pengalaman dan keterampilan yang saya peroleh akan sangat berguna dalam peran humas di PT Bukit Asam, di mana saya dapat berkontribusi dalam membangun dan menjaga citra positif perusahaan. Baik, Mbak Rizky Amalia, mungkin ini yang terakhir, apa kegagalan terbesar Mbak dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir? Kegagalan terbesar saya adalah ketika saya gagal dalam mengikuti kompetisi internasional dalam desain grafis. Pada saat itu saya telah mempersiapkan diri dengan tekun dan semangat, namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Meskipun saya merasa kecewa, saya memandang kegagalan ini sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Dari pengalaman tersebut, saya belajar beberapa hal penting bahwa kegagalan tidak selalu menghentikan perjalanan kita. Saya belajar untuk tetap berusaha dan tidak menyerah meskipun menghadapi tantangan yang sulit. Meskipun saya tidak berhasil dalam kompetisi desain grafis, saya terus mengasah keterampilan kreatif saya. Saya memperluas pengetahuan saya tentang tren desain terbaru dan terus berlatih. Saya percaya bahwa pengalaman ini telah membentuk saya menjadi pribadi yang lebih kuat dan siap menghadapi tantangan di dunia profesional. Saya berkomitmen untuk terus belajar dan berkontribusi secara positif dalam peran humas di PT Bukit Asam. Baik, terima kasih Mbak Rizky Amalia sudah hadir dalam interview hari ini. Jadi untuk informasi kedepannya silakan pantau terus lewat via email ya. Oke. Terima kasih. Ya.